Jumpa lagi Jagat Review TV. Ya, kali ini pembahasannya agak sedikit berbeda. Ya, kita akan bahas mengenai gaming dan segala sesuatunya seputar gaming, ya, seputar dunia game. Tapi tentunya saya kurang pas nih kalau bawain ini. Kita punya jagoannya, ada Pladidus Santoso yang adalah managing editornya untuk Jagat Play. Mungkin kalian ada yang udah pernah lihat dia di beberapa video kami. Nah, sekarang di akhir tahun 2020 dan menjelang 2021, Pladidus akan lebih sering hadir dan membawakan hal-hal seputar dunia gaming tentunya. Ya, karena ya dia memang udah cukup senior sih untuk urusan gaming ini, terutama untuk gaming AAA ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ini dia Pladidus Santoso dengan pembahasan seputar dunia gamingnya. Thank you Dad buat kesempatannya. Halo guys, ini Pladidus Santoso dari Jagat Play. Buat Jagat Review, hari ini kita akan ngobrolin ada 10 jenis ritual bodoh yang dilakuin sama gamer-gamer penggemar game gacha yang tidak rasional tapi fun gitu. Jadi mari kita mulai. Apaan sih gacha gitu? Jadi gue jelasin dulu. Gacha itu basically datang dari kata gachapon. Jadi kalau misalnya lu pernah makan di restoran Jepang gue rasa di Jakarta atau mungkin di kota besar ada kali. Jadi kayak mesin di mana ada bola-bola mainan dan lu putar, lu masukin koin, lu putar, terus lu dapetin mainan dalam bentuk bola itu, terus lu buka dan wow, ada collectibles di dalamnya. Jadi itu basically namanya gachapon. Jadi gachanya diambil untuk menjelaskan game yang lu mainin itu basisnya adalah RNG atau acak, dan biasanya berkutat di game-game yang kebanyakan memang free to play. Nah, salah satu tendensi yang paling menarik adalah gacha sering digunakan buat jelasin game-game yang basisnya adalah game free to play tapi punya desain karakter cewek atau cowok yang gitu. Jadi targetnya adalah lu mengeluarkan uang untuk mendapatkan karakter-karakter waifu atau husbando favorit lu gitu, yang datang dengan desain antara seksi, cute. Jadi cuma 6 kategori itu doang. Kadang-kadang sebagian besar game gacha itu datang dengan sistem kelangkaan karakter atau senjata. Jadi semakin langka karakter, semakin langka senjatanya, semakin susah didapatnya. Dan kadang-kadang chance untuk dapetin satu karakter yang bisa dibilang SSR, jadi benar-benar rare banget, benar-benar langka, itu cuma 0, berapa persen sampai 0,00 berapa persen gitu. Jadi benar-benar kayak kecil banget gitu. Nah, konsekuensi dari sistem kayak gini adalah, percaya atau enggak, ritual. Jadi ada mimpi untuk mendapatkan sebanyak mungkin karakter langka atau senjata langka dengan sekecil mungkin ngeluarin duit nyata di game free to play. Jadinya yang keluar adalah sejenis aksi-aksi tidak rasional, aksi-aksi sulit dipahami logika, di mana mereka mulai membentuk kebiasaan tertentu buat ngegacha karakter atau senjata doang gitu dengan harapan cocok logi gitu. Jadi aksinya tuh tidak mempengaruhi apapun, tapi dinilai sebagai sesuatu yang efektif buat memancing datangnya karakter atau senjata super rare itu gitu. Jadi itu yang kita akan bahas hari ini. Ritual-ritual terbodoh yang mungkin lo temuin. Kalau misalnya lo punya teman yang doyan main game gacha, lo akan ngerti kenapa ini video ada. Dan gue yakin lo bisa ketemu sama temen gila gacha yang akan ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi mari kita mulai. Nomor 10. Percaya atau enggak, gamer gacha itu kadang-kadang punya jadwal gacha. Jadi tidak pernah ada yang punya pengetahuan pasti kira-kira bagaimana penjelasan teknisnya. Tapi banyak gamer gacha di luar sono, antara Genshin Impact kah, atau Fate GO kah, atau Arknights, yang percaya kalau lu ngegacha di pagi hari, sepagi mungkin antara jam 3 atau jam 4 pagi, ketika server Asia baru mulai ke reset, mereka merasa kalau chance buat dapetin karakter super rare itu jauh lebih tinggi dibandingkan ketika lu masuk ke siang, sore, atau malam hari. Jadi lu tidak akan kaget melihat ada gamer-gamer gacha yang bangun pagi itu susah gitu. Kalau jam 6 pagi gitu buat beribadah atau buat kerja gitu, itu rada-rada susah. Tapi ketika
ada rumor, hey kalau misal lu bangun jam 3 pagi dan lu gacha, lu bisa dapat karakter SSR. Tiba-tiba semua orang menjadi rajin gitu. Jadi jam 3 pagi mereka udah siap, mereka udah bangun, dan mereka akan gacha. Apakah itu terbukti secara teknis? No. Apakah itu membantu aksi gacha lu? No. Apakah itu fun? Yes. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang nomor 9 juga berhubungan dengan jam. Ada selain pagi hari dan gamer percaya ketika server reset mereka harus gacha secepat mungkin. Ada gamer juga yang percaya kalau mereka harus gacha di jam-jam spesifik. Nggak ada penjelasannya, tidak ada penjelasan teknis, tidak ada informasi resmi dari developer dan publisher. Tapi mereka percaya kalau mereka gacha di jam-jam tertentu yang hasilnya bisa acak di setiap orang. Mungkin ada yang percaya jam 6 sore, ada yang percaya jam 4 sore, ada yang percaya jam 7 malam, ada yang percaya jam 7:55 menit di pagi hari, atau jam 8:45:30 detik di pagi hari misalnya. Dan mereka akan ngelakuin itu. Jadi gue gak tahu apa kalau punya teman yang kayak gini, tapi lu bisa bertemu dengan temen yang ngerjain PR aja tuh nggak beres gitu. Jadi kayak ngerjain PR, ngerjain tugas tuh nggak pernah beres, jadwal berantakan. Tapi ketika udah soal jadwal dia ngegacha, jam 8:45:30 dia ada di situ, dia siap tekan tombol gacha dan dia akan gacha. Terlepas dari betapa seringnya dia gagal gacha di jam yang sama, dia akan percaya kalau jam itu akan ngasilin keberuntungan lebih tinggi. Jadi kalau punya teman kayak gitu ya tempeleng aja kepalanya. Yang nomor 8 adalah lokasi in-game. Ini juga seperti biasa gue bilang ritual. Tidak ada penjelasan juga. Tapi banyak game gacha RNG based di mana gamernya tuh percaya kalau lu kalau ngegacha di tempat spesifik di dalam game, khususnya untuk game-game yang gachanya memang bisa lu explore, misalnya kayak Genshin Impact misalnya. Kalau lu ngegacha di tempat-tempat spesifik ini, rate lu buat dapetin karakter atau senjata yang lebih langka itu jauh lebih tinggi gitu. Misalnya di Genshin Impact ada yang percaya kalau misalnya lu ke kuil yang di atas angkasa, atau di gunung tertinggi, atau di lautan yang paling dalam mungkin, lu kalau misalnya tekan tombol gacha, lu akan dapet karakter langka lebih cepat dibandingkan yang lain gitu. Jadi lu akan melihat aksi di mana kalau misalnya dia MMO di mana lu bisa liatin player lain mungkin, lu akan ngeliat kenapa banyak player yang nongkrong di lokasi-lokasi aneh, berdiam diri doang, sembari berdoa gitu. Apakah mereka bisa dapetin karakter yang langka atau enggak? Dan itu akan terjadi. Yang nomor 7, lu punya kesempatan buat minjem tangan temen lu yang wangi. Gua tahu kalau misalnya lu bukan gamer gacha, lu ada dalam posisi mempertanyakan ini list dan mempertanyakan kenapa temen lu aneh banget sikapnya kalau main game gacha. Tapi basically ini adalah salah satu ritual yang cukup dipercaya sama gamer gacha. Jadi kalau misalnya lu terus-menerus gacha dan gagal dapetin karakter ataupun senjata yang lu mau, ada tendensi mempercayai kalau lu bisa pinjem tangan temen lu yang lagi hoki. Antara satu dia baru menang lomba lah, ataukah dia baru dapetin gacha karakter yang lu mau lah, atau basically dia lebih sering mandi daripada lu mungkin. Jadi lu pinjam tangannya terus hey gue boleh pinjam tangan lu buat tekan tombol gacha nggak? Dan iya, walaupun kecil kemungkinan dia akan, tangan wanginya akan berhasil membawa karakter lu yang lu mau ke dalam handphone lu misalnya. Tapi ini termasuk salah satu ritual yang cukup dipercaya. Jadi jangan heran kalau misalnya lu belum pernah main game gacha, terus temen lu ada yang lumayan fanatik, terus tiba-tiba dia panggil, hey, gue pinjam tangan lu dan tolong tekan tombol ini gitu. Dia tidak ada niat buruk, men. Tidak ada niat buruk sama sekali buat pinjam jari dan ujung jari lu gitu. Cuman ya tolong dipenuhi saja lah. Siapa tahu kesediaan lu selama 5 detik buat having fun itu menghasilkan kebahagiaan buat dia seharian gitu, untuk karakter yang dia mau. Kira-kira kayak gitu. Nomor 6. Nah, ini juga cocok logi terbaik yang akan lo temuin hari ini. Ada banyak gamer gacha di luar sana yang percaya kalau supaya dapetin satu karakter atau senjata yang dia mau, dia harus ngelakuin gachanya sambil dengerin lagu tertentu gitu. Jadi kalau misalnya
apa misalnya kayak gue pengen si Zhongli di Genshin Impact misalnya, gue mungkin harus dengerin apa tuh Nocturne gitu, atau gue dengerin Keong Racun, ataupun semua jenis lagu yang gue nggak mungkin masuk ke sini karena bakal kena copyright. Tapi ya kira-kira kayak gitu. Jadi jangan aneh ketika gamer gacha yang kebetulan temen lu dan masih jadi temen lu tiba-tiba dengerin lagu-lagu meme atau lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu absurd yang lu tahu itu nggak masuk ke dalam library Spotify-nya gitu. Terus tiba-tiba sering dia denger, dan setiap kali dia denger dia cuma duduk di kasur dan tekan tombol di HP gitu. Karena percaya atau tidak dia percaya kalau musik itu ngasih dia chance lebih gede buat dapetin karakter yang dia mau. Jadi biarin aja gitu. Tapi ntar kalau misalnya dia belum dapet ya lu akan dengerin itu lagu sampai lu mau muntah. Kira-kira demikian. Nah, yang nomor 5, kita bertemu dengan ironi terbesar gamer gacha. Banyak gamer gacha yang percaya kalau the ultimate timing dan ultimate point untuk gacha, which is basically judi, itu adalah habis beribadah. Ini benar-benar terjadi. Lo akan ketemu sama temen lu yang habis Jumatan langsung ke gacha, atau pas hari Minggu pagi ke gereja dan dia ngegacha di gereja. Jadi itu adalah ultimate point ironinya. Jadi untuk berjudi dan menghasilkan sesuatu yang dia mau, dia ke tempat ibadah buat ngelakuin itu. Dan ini nggak cuma berlaku secara fisik doang. Maksudnya mereka pergi Jumatan atau mereka pergi ke gereja buat ngegacha, tapi mereka juga ngelakuin ini in game. Jadi maksudnya ada misalnya kayak di Genshin, ada beberapa lokasi yang berkaitan dengan mitologi kepercayaan dunianya. Misalnya ada sejenis gereja di Mondstadt, terus ada juga kuil di Liyue, lokasi di situ juga. Nah, lo akan ketemu kalau misalnya mereka nggak bisa beribadah di dunia nyata, mereka akan ngegacha di tempat-tempat religius di dalam game juga. Jadi mereka akan berdiri, masuk ke sana lokasinya, terus mereka akan ngegacha di situ dengan harapan karakter yang mereka mau keluar dari situ. Dan percayalah gue nggak bisa ketemu lagi ironi yang jauh lebih baik daripada ini, dimana lu berjudi di tempat beribadah supaya judi lu menang. Nice, this one is awesome, keren mampus. Nah, yang nomor 4 ini entah mungkin salah satu bagian yang paling spiritual dari semua list ini. Jadi banyak juga gamer gacha yang percaya kalau saat terbaik buat ngegacha adalah ketika lu dapat musibah. Jadi semacam mereka percaya kalau, ya nama juga ritual bodoh ya, tapi mereka percaya kalau dunia itu secara otomatis ngebalance gitu. Dipercayanya adalah ketika lu sedang sial banget, chance lu buat dapetin karakter atau senjata langka itu jauh lebih tinggi karena mereka nuntut balance keberuntungan dalam tanda kutip. Yang pertama itu tidak jelas dari mana sumbernya. Yang kedua, in a way cukup melegakan dalam tanda kutip karena ada sedikit unsur spiritual gitu di dalam aksi mencari karakter ini. Yang ketiga, gue nggak tahu deh, tapi kalau misalnya motor gue hilang gitu ya, gue lebih memilih motor gue dapat lagi daripada gue dapat Zhongli gitu. Jadi kalau misalnya kaki gue kena palu jatuh, gue lebih pengen kaki gue sembuh sebagai counter kesialannya daripada gue dapat Zhongli di Genshin Impact. Tapi bagi gamer gacha ini, nggak apa-apa lu ketabrak truk, yang penting habis ketabrak truk lu dapat Zhongli, which is, well, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu yang terjadi. Yang ketiga ini salah satu yang paling dipercaya dan terjadi hampir di semua gamer gacha. Mau lu main Genshin, mau lu main Fate GO, Art Knight, segala macam, itu adalah rutinitas boker. Jadi salah satu rutinitas harian lu, semoga kalau misalnya usus lu cukup oke, itu dijadikan sebagai salah satu standar. Hey, ini adalah timing terbaik untuk menekan tombol gacha dan berharap karakter gua yang gua mau tuh datang ke gua gitu. Sekali lagi, gue tidak mengerti apa yang mendasari ini ritual, datang dari mana kepercayaannya. Yang pasti ini salah satu metode yang paling sering di-share di beragam komunitas game gacha. Entah karena aura
atmosfer dari toilet yang mungkin berkontribusi pada nggak tahu kayak semacam buff mungkin di game RPG, jadi kayak luck lu tambah 50% kalau dulu di toilet, jadi kayak mungkin baunya or something mempengaruhi itu. Yang kedua ada kemungkinan juga kayak penunggu kamar mandi jauh lebih beruntung daripada lu dan bantuin lu secara spiritual nekan tombol gacha dan lu dapetin karakter yang lu favoritin. No idea apa yang terjadi, tapi kalau misalnya lu ketemu sama gamer gacha kebetulan temen lu, terus mereka ke toilet dan jauh lebih lama dibanding rutinitas manusia biasa, ya ada chance mereka juga melakukan hal yang lebih penting daripada sekedar mengeluarkan isi perut, which is dapetin karakter yang dia mau gitu. Dan itu terjadi gitu. Nah, untuk yang nomor 2, ini bagian yang fun. Apapun yang lu percaya akan berkontribusi positif. Jadi kalau misalnya lu punya kegemaran gacha tapi lu nggak punya binatang peliharaan, sudah saatnya mengadopsi binatang peliharaan dan lu jadiin sebagai teman gacha. Terlepas dari apapun motivasi lu mungkin tidak terlalu tulus, tapi paling nggak lu membantu binatang liar. Nah, di komunitas gamer gacha mereka percaya kalau ngegacha pakai tangan, at least disentuh sama binatang peliharaan lu gitu, layar handphonenya atau mungkin mouse. Gue nggak tahu apakah kucing peliharaan lu bisa pakai mouse, tapi basically itu yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya mereka klik dengan tangannya binatang peliharaan, tidak secara voluntarily, itu apa sih voluntarily, tidak secara sukarela, maksudnya jadi kayak tangannya lu dorong gitu buat tekan tag gitu. Nah, ada yang percaya kalau rasa cinta kucing atau rasa benci kucing lu sama lu tuh akan sangat mempengaruhi chance lu dapetin karakter SSR gitu. Tapi ya semoga dilimitasinya masih antara lu pelihara anjing atau kucing atau burung. Tapi kalau misalnya peliharaan lu jauh lebih gede daripada itu, kalau misalnya lu punya dana buat pelihara kuda or something, please jangan minta kuda lu buat neken handphone lu, please. Itu tidak akan membantu lu dapetin Zhongli dan itu malah bikin handphone lu rusak. Jadi peliharalah kucing. Kalau ada kucing liar kasih makan. Hey sini gue kasih makan, tapi please tolong gacain Genshin Impact gue. That would be awesome. Nah, oke. Yang nomor 1 dan the best untuk ritual terbodoh gamer gacha adalah percaya atau enggak, pakai pakai bagian tubuh sensitif. Ada 2 hal yang pernah gue sempat baca, terus gue sempat ngobrol sama gamer gacha. Satu, antara lu pakai puting, percaya atau enggak, jadi lu pakai puting lu buat neken tombol gacanya. Atau yang kedua, kalau lu laki-laki, well you know kemana perginya ini metode gitu. Ada sesuatu yang bukan jari telunjuk yang bisa lu pakai buat neken tombol gacha yang tidak terlihat oleh umum gitu. Dan itu dipercaya akan meningkatkan chance lu buat dapetin karakter yang lu mau, especially untuk yang karakter super rare. Saran gue adalah kalau lu udah ketemu temen lu yang gamer gacha dan ekstrim dan melihat segala sesuatunya adalah gacha, jangan pegang handphonenya sampai lu punya tisu basah or something. Karena kalau lu lihat karakter Genshin Impact-nya, library-nya karakter bintang 5-nya banyak, gue bisa bilang ke lu, kalau dia nggak punya binatang peliharaan dan dia nggak punya uang, ya siapin tisu basah sebelum lu pegang handphonenya. That would be tindakan yang rasional gitu. Oke, kira-kira itu 10 jenis ritual terbodoh yang bisa lo dapetin dari gamer gacha. Sekali lagi, ini adalah pengamatan yang pasti lo akan lihat juga. Kalau misalnya lo bukan gamer gacha, lo akan lihat teman lo yang doyan gacha ngakuin hal yang sama. Kalau misalnya lo adalah gamer gacha, gua tahu ini list pasti menyerang lo di antara 10 ini pasti langsung kena ke hati lo. Damn, itu gua banget gitu. Itu gue yakin itu semua terjadi ke lu, kecuali yang nomor 1, please jangan. Tapi ini menyerang lu gitu. Sekali lagi ya, ini sejenis top list fun. Ini juga memberikan sedikit insight buat gamer awam yang gak pernah ngerti soal gacha dan betapa sulitnya dapetin karakter bintang 5 atau senjata bintang 5 tanpa keluarin duit nyata. Itu ya solusinya adalah mempercayai
dan mengasosiasikan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak punya hubungan sama sekali dan tidak ada penjelasan teknisnya menjadi semacam sistem kepercayaan kalau ini memang punya pengaruh yang signifikan gitu ke gacanya gitu. Jadi ya kira-kira itu doang. Tapi kalau misalnya ingat sekali lagi, kalau misalnya punya teman yang doain gacha, pakai tisu basah dulu sebelum pegang handphonenya. Oke guys, thank you. Pak Idus dari Jaga Play buat Jaga Review. Sampai ketemu buat video selanjutnya. Bye bye. Dadah.